Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi di video kali ini tuh gua mau bahas Overlord untuk versi web novelnya. Nah, gua tuh di sini bukan mau ngasih tahu apa perbedaan antara light novel dan web novel. Melainkan di sini gua tuh bakal ceritain untuk versi web novelnya. Jadi bisa dibilang cerita ini tuh nggak ada hubungannya sama cerita utama atau cerita light novel. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita versi lain dari Overlord. Yang gua bahas di video ini tuh adalah chapter 33 sampai chapter 37 untuk versi web novelnya. Video ini tuh tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gua tuh di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih uang jajan via super chat atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini tuh mau ngasih tahu nih kalau gue punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi saat ini Ains tuh lagi ada di perpustakaan Nazarik. Ains dan kepala perpustakaan saat ini tuh ngobrolin soal perkamen-perkamen dari domba. Setelah selesai ngobrolin itu, Ains pun dia pergi. Saat ini ketika berjalan, Bren tuh sangat kagum dengan kemewahan yang ada di Nazarik. Bren sangat yakin gak mungkin kerajaan lain tuh bisa meniru kemewahan yang dimiliki sama Nazarik. Bren juga saat ini tuh terlihat memegang pedang yang berbeda dari pedang dia sebelumnya. Pedang yang dia pakai sekarang tuh adalah pedang pemberian Saltiar yang tentunya kualitasnya tuh sangat luar biasa. Saat ini Bren tuh ditugasin untuk berjaga di pintu. Dan gak lama datanglah Aura yang mau bertemu sama Saltiar. Bren dan Aura di sini mengobrol dan mereka tuh saling perkenalkan diri mereka masing-masing. Di sini Aura tuh mau masuk untuk bertemu sama Saltiar. Tapi di sini Bren menolak Aura untuk masuk. Alasannya karena dia tuh diperintahin sama Saltiar untuk menjaga pintu dan melarang siapapun untuk masuk. Aura di sini terlihat kesal karena dia tuh nggak diizinin untuk masuk. Oh ya, Aura tuh di sini memanggil Saltiar dengan sebutan idiot. Aura tuh di sini ngotot mau masuk karena dia tuh mau menyampaikan pesan dari Ains. Tapi di sini Bren masih tetap menolaknya. Bahkan di sini Bren tuh mengaktifkan fieldnya. Dan sekarang jangkauannya tuh yang tadinya 3 meter, setelah Bren menjadi vampir, jangkauan field Bren tuh saat ini menjadi 6 meter. Aura di sini ternyata berjalan sangat nyantai dan dia tuh mengaktifkan sihirnya. Seketika Bren saat ini ketakutan dan dia tuh menjadi kaku gak gerak. Atau bisa dibilang Bren ini terkena efek Petrify. Aura pun saat ini masuk pintu tempat di mana Saltiar berada. Dan keduanya pun di sini tuh ngobrol tanpa ada satupun orang lain. Untuk awal, Aura di sini tuh protes ke Saltiar tentang Bren yang gak bolehin dia untuk masuk. Padahal Aura tuh mau menyampaikan pesan dari Ains. Mendengar itu Saltiar di sini minta maaf. Aura di sini menyuruh Saltiar untuk ngajarin anak baru tentang pengetahuan dasar soal posisi jabatan di Nazarik. Tujuannya supaya kejadian seperti ini nggak terulang lagi. Aura di sini tuh menceramahi Saltiar dan Saltiar di sini tuh berkali-kali minta maaf atas apa yang telah terjadi. Aura di sini pun mulai serius dan ngasih tahu pesan dari Ains. Jadi Ains tuh mau kalau Saltiar tuh menyiapkan undead rendah tingkat 2. Bisa dibilang Nazarik tuh saat ini bakal mulai melakukan penyerangan yang akan dipimpin sama Kokcius. Saat ini Aura pun akhirnya mendatangi tempat di mana ras Dryad berada. Dan di sana tuh ada Dryad yang bernama Pinision.
Vinicius di sini tuh ngerasa kalau Aura berbahaya. Jadi Aura ini datang ke sana dikelilingi banyak monster. Makanya Vinicius tuh sangat hati-hati terhadap Aura. Aura di sini ngajakin Vinicius untuk datang ke tempatnya, yaitu Nazarick. Aura di sini ngasih tahu tentang tempatnya supaya Vinicius tuh bisa mengerti kalau tempat yang ditawarkan Aura tuh nggak seperti apa yang dibayangkan sama Vinicius. Vinicius di sini tuh terus mendengar Aura dan dia takjub ketika tahu ada item sihir yang bisa mengendalikan cuaca. Hal kayak gitu bisa dibilang seperti dongeng maupun legenda. Aura di sini ngasih tahu dia tuh mau Vinicius untuk mengelola dan melindungi hutannya. Jadi saat ini Nazarick tuh bisa dibilang bakal menyiapkan fasilitas untuk tempat tinggal manusia. Makanya bakal sangat cocok kalau ras Dryad yang mengelola tentang hutan. Vinicius di sini tuh takut kalau misalkan di sana ada monster. Aura di sini ngasih tahu kalau monster tuh nggak bakal pernah menyerang Vinicius karena saat ini Vinicius tuh udah menjadi bawahannya Aura. Setelah negosiasi, Vinicius pun akhirnya setuju untuk tinggal di Nazarick dan dia juga membawa beberapa kenalannya. Saat ini Aura dan Saltiar lagi mengobrol. Saat ini dalam hatinya, Saltiar tuh nggak ngerti kenapa Ainz tuh menerima ras lemah untuk tinggal di Nazarick. Saltiar tuh di sini nggak mengerti pikiran dari Ainz. Aura juga di sini tuh pamerin hadiah dari Ainz karena Aura tuh berhasil membawa Vinicius untuk berada di pihaknya Nazarick. Nah, hadiahnya tuh adalah jam yang bisa mengeluarkan suara buku-buku Cagama. Gak lama datanglah Ainz. Ainz di sini tuh ternyata mau memantau para undead yang lagi disiapin Aura. Jadi di sini tuh terlihat ada 2.500 zombie, 2.500 skeleton, 900 ghoul, 400 undead binatang buas, 200 undead pemanah, dan 120 undead riders atau undead pengendara. Nah, undead itu semuanya tuh levelnya rendah sesuai dengan permintaan dari Ainz. Jadi levelnya tuh antara level 1 sampai 20. Ainz di sini tuh memuji kerja dari Saltiar. Tapi di sini Ainz tuh mau kalau jumlah golnya dikurangi. Saat ini Saltiar juga nanya ke Ainz tentang alasan mengumpulkan orang-orang lemah di Nazarick. Ainz ngasih tahu dia tuh lagi melakukan persiapan dan nunjukin kalau Nazarick bisa hidup berdampingan sama ras lain. Ya intinya harus nunjukinlah ke dunia kalau Nazarick tuh sangat baik dan gak jahat. Saltiar juga di sini tuh bertanya kenapa dia tuh harus menyiapkan undead yang lemah. Padahal kalau mau berperang sebaiknya menyiapkan undead yang kuat. Ainz di sini cuma ngasih tahu kalau dia tuh mau melakukan percobaan. Dan kalau misalkan nanti hasilnya sesuai dengan prediksi Ainz, maka Ainz bakal ngasih tahu Saltiar dan Aura tentang alasan kenapa dia tuh menggunakan pasukan yang lemah. Ainz juga di sini tuh nanyain soal Brain. Saltiar di sini ngasih tahu kalau saat ini Brain tuh ada di tempatnya. Tapi saat ini kondisi Brain tuh bisa dibilang lagi nggak gerak. Alasannya karena efek Petrify. Ainz di sini tuh ngerasa pasti terjadi sesuatu sampai-sampai Brain tuh harus terkena efek Petrify. Saat ini Lupus Regina dan Yuri tuh ada di luar Nazarick. Mereka tuh mau menyambut kedatangan Eri. Jadi sesuai janji Ainz tuh mengundang Henry ke Nazarick. Saat ini Henry tuh datang bersama adiknya dengan menggunakan kereta. Dan kereta itu juga dikawal sama para goblin bawahan dari Henry. Goblin-goblin itu berasal dari item trompet yang pernah dikasih Ainz kepada Henry. Yang bakal menemui Ainz tuh adalah Henry beserta adiknya. Sedangkan para goblin milik Henry, mereka tuh bakal menunggu di suatu tempat yang udah disiapin sama Nazarick. Dan para goblin tuh saat ini bersama dengan Lupus Regina. Singkat cerita, Henry sama adiknya saat ini tuh udah ada di hadapan dari Ainz. Tentunya Ainz tuh menyambut keduanya.
Henry sama adiknya tuh saat ini takut kalau mereka tuh merusak barang karena semua yang ada di tempat Ainz tuh adalah barang-barang yang mewah. Bahkan Henry tuh di sini sampai nggak minum karena gelasnya terlalu mewah. Takutnya dia tuh memecahkan gelas itu. Henry saat ini tuh mau balikin item-item yang pernah dikasih Ainz ketika Henry tuh menjalankan misi dari Ainz. Ainz tentunya ngasih tahu kalau item-item dan gulungan-gulungan itu saat ini tuh udah menjadi milik Henry. Ainz di sini tuh ternyata hanya mengambil beberapa gulungan sihir dari Henry. Alasannya karena beberapa gulungan sihir tuh ada yang sulit diproduksi, makanya Ainz tuh saat ini mengambilnya. Nah, di sini Henry tuh minta izin untuk membawa goblin-goblin yang diperoleh dari item. Henry ngasih tahu kalau goblin-goblin itu bakal dipekerjakan untuk desa. Ainz di sini ngasih tahu kalau goblin-goblin itu udah bersumpah setia kepada Henry. Jadi harusnya itu semua adalah milik dari Henry. Saat ini, Ainz juga ngomongin soal makanan dan minuman bersama pelayannya. Henry dan adiknya saat ini tuh hanya kebingungan karena mereka tuh nggak mengerti makanan-makanan yang udah dibilang sama Ainz dan pelayannya. Saat ini ada pertemuan antara Panasole, Ainzak, Theo, Gignal, dan Lizzie. Nah, mereka semua tuh ngobrolin soal insiden yang dialami sama Baniara. Party Baniara ini udah dimusnahin sama vampir. Nah, bisa dibilang vampir itu sangat kuat sampai membantai semua bandit dan petualang yang ada. Vampir itu juga diinfokan menggunakan sihir-sihir kuat seperti sihir tingkat 3. Bagi orang-orang dunia ini, sihir tingkat 3 tuh bisa dibilang adalah sihir yang sangat kuat. Bahkan untuk ukuran manusia, peringkat tinggi yang mungkin bisa dicapai itu adalah sihir tingkat 6. Mereka juga di sini tuh mikirin soal menurunkan petualang untuk menghadapi vampir itu. Ya, intinya mereka tuh mikirin cara untuk mengatasi vampir itu. Di sini juga ada obrolan soal raja vampir paling kuat yang disebut dengan Landfall. Nah, mereka tuh menduga bahwa vampir itu kemungkinan adalah murid dari Landfall. Dan kalau itu terjadi, maka nggak akan ada orang yang bisa ngalahin kecuali 13 pahlawan. Mereka juga di sini ngobrolin soal Baniara yang dibiarkan hidup sama vampir itu, dan bisa dibilang fenomena itu adalah fenomena yang sangat aneh. Mereka juga di sini tuh ngobrolin soal ramuan yang bisa melukai vampir itu dan bahkan bisa mengusir vampir itu. Mereka juga di sini tuh nanyain ke Lizzie soal ramuan yang bisa melukai vampir. Lizzie ngasih tahu kalau ramuan penyembuh tuh memang bisa melukai undead. Tapi Lizzie tuh nggak pernah tahu ada ramuan yang bisa mengusir vampir. Mereka juga diskusi alasan kenapa vampir tuh bisa menyerang markas para bandit di dalam goa. Ya, intinya mereka tuh saat ini masih belum tahu alasan pastinya. Mereka juga di sini tuh diskusiin soal Ainz Olgaun yang udah menghabisi para kesatria yang menyerang desa di dekat Erantel. Orang-orang juga terkejut ketika mendengar cerita tentang Gazef yang berhasil diimbangi sama kekuatan bawahan monster milik Ainz. Bahkan monster bawahan itu katanya nggak pakai kekuatan penuhnya untuk melawan Gazef. Jadi cerita itu berdasarkan dari pengakuan Gazef sendiri yang saat itu bertarung. Tapi di sini orang-orang tuh masih nggak yakin sama cerita tersebut karena bisa aja Gazef tuh menghormati Ainz dan melebih-lebihkan kekuatan bawahan dari Ainz. Jadi bisa aja Gazef tuh merendah. Mereka juga di sini tuh nggak ngerti kenapa tiba-tiba orang-orang kuat muncul bersamaan. Gak lama muncullah Momon yang memang diundang dalam rapat, tapi waktunya berbeda. Alasan mereka mengundang Momon tuh karena Momon adalah pemilik ramuan yang dimiliki sama Baniara. Saat ini diskusi pun berlanjut. Mereka tuh di sini langsung nanyain ke intinya, yaitu menanyakan tentang ramuan penyembuh yang Momon kasih kepada Baniara. Mereka juga di sini mulai ceritain tragedi penyerangan vampir kepada Momon. Di sini juga ada orang yang mencoba untuk menggunakan kekuatan intimidasi kepada Momon, tapi di sini Momon tuh terlihat masih nyantai.
Dan itu membuat beberapa orang tuh bertanya-tanya apakah Momon beneran petualang pemula. Saat ini, mereka meminta Momon untuk menjual ramuan yang sama yang pernah Momon berikan kepada Baniara. Jadi mereka tuh bakal membayar ramuan itu seharga 100 koin emas. Momon saat ini mengerti dan dia pun akhirnya setuju. Oh ya, saat ini orang-orang dalam rapat tuh menduga ada kemungkinan kalau Momon tuh ada hubungannya sama vampir yang menyerang. Ya, tapi pada intinya hal itu masih dugaan. Makanya untuk awal mereka tuh sekarang mau menyelidiki ramuan penyembuh yang dimiliki sama Momon. Dan makanya mereka tuh saat ini membeli ramuan itu. Di sini Momon pun akhirnya ngeluarin ramuan penyembuh itu di hadapan orang-orang. Lizzie saat ini mulai menyelidiki dan menilai tentang ramuan tersebut. Ketika diselidiki, Lizzie saat ini tuh gemetaran dan dia tuh bahkan sampai jatuh. Setelah itu Lizzie di sini tuh tertawa sangat keras. Lizzie ngasih tahu kalau ramuan yang dibawa Momon tuh adalah ramuan yang sempurna. Sejauh ini, orang-orang di dunia ini tuh menciptakan ramuan demi mencapai ramuan sempurna seperti yang dimiliki sama Momon. Lizzie di sini tuh bertanya tentang siapa orang yang telah membuat ramuan milik Momon. Momon di sini ngasih tahu kalau dialah yang membuat ramuan itu dengan pengetahuan yang saat ini dia miliki. Di sini Lizzie tuh minta diajari cara membuat ramuan itu. Dan Lizzie di sini janji bakal membayar 30.000 koin emas. Tapi sayangnya di sini Momon menolaknya. Mau ditawar berapapun Momon menolaknya. Lizzie di sini terlihat sangat kesal dan dia tuh mau menyerang Momon pakai serangan petir miliknya. Semua orang di sini tuh terkejut dengan sikap Lizzie yang mau menyerang Momon. Lizzie di sini tuh mau pakai kekerasan untuk mengancam Momon supaya Momon mau ngasih tahu resep ramuan tersebut. Lizzie ngasih tahu kalau dia tuh udah berusaha dari umur 10 tahun demi menciptakan ramuan yang sempurna. Makanya dia tuh bakal melakukan apapun demi mendapatkan resepnya. Momon saat ini tersenyum dan dia tuh mulai mengucapkan beberapa nama. Lizzie di sini menduga kalau itu adalah nama dari bahan-bahan ramuannya. Dan sayangnya, gak ada satupun yang Lizzie pernah dengar tentang nama-nama tersebut. Momon di sini tuh tersenyum dan dia tuh nanya apakah Lizzie mengetahui bahan-bahan yang dia sebutkan. Lizzie saat ini tuh hanya diam karena gak ada satupun bahan-bahan yang diketahui sama Lizzie. Momon di sini tertawa. Momon di sini tuh mengejek Lizzie. Momon di sini bertanya-tanya apa aja yang udah dilakuin Lizzie dari umur 10 tahun sampai gak tahu tentang bahan-bahan yang saat ini tuh disebutin sama Momon. Momon ngasih tahu kalau pembuatan ramuan itu bukanlah hal yang bisa dia kasih tahu ke orang lain. Apalagi orang itu nggak ngerti pengetahuan tentang bahan-bahan dasarnya. Saat ini suasana tuh menjadi agak tegang, tapi kemudian kembali menjadi tenang. Setelah tenang diskusi lanjut lagi. Di sini orang-orang bertanya kepada Lizzie apakah ramuan itu bisa mengusir vampir atau enggak. Lizzie di sini ngasih tahu kalau ramuan itu sama aja kayak ramuan penyembuh yang lainnya, jadi cuma bisa digunakan untuk melukai undead. Lizzie di sini yakin kalau ramuan itu harusnya nggak bisa mengusir vampir. Lizzie di sini menduga alasan vampir itu kabur setelah kena ramuan. Itu semua kemungkinan besar karena vampir itu tahu tentang siapa pembuat ramuannya. Dan kemungkinan vampir itu takut sama pembuat ramuannya. Makanya vampir itu kabur ketika melihat ramuan itu. Semua orang saat ini tuh terdiam ketika mengetahui fakta itu. Itu artinya Momon tuh bukanlah orang sembarangan yang bisa diremehkan. Saat ini Lizzie izin pamit untuk pergi duluan. Sebelum pergi, Lizzie di sini tuh minta maaf kepada Momon atas perilaku yang kurang mengenakan. Lizzie juga di sini tuh minta izin untuk membeli 1 botol ramuan dan Momon pun akhirnya mengiyakan.
Setelah Lizzie pergi, diskusi ternyata masih lanjut. Saat ini mereka tuh ngasih tahu Momon tentang ciri-ciri vampir yang pernah menyerang. Momon di sini ngasih tahu kalau dia tuh tahu tentang vampir yang dimaksud. Seketika orang-orang di sini langsung diam. Momon ngasih tahu kalau vampir itu bernama Carmilla, dan Carmilla adalah salah satu dari 3 murid milik Clan Fall. Di sini semua orang tentunya terkejut karena Momon tuh bisa mengetahui informasi tersebut. Mereka tuh di sini kurang yakin karena informasi sangat penting tuh bisa keluar dari mulut seorang pemula. Mereka tuh di sini mau tahu dari mana Momon bisa mengetahui informasi tersebut. Momon di sini ngasih tahu kalau dia tuh berasal dari desa yang pernah dihancurkan sama Camilla. Makanya saat ini tuh Momon punya dendam terhadap Camilla. Momon juga di sini ngasih tahu ketika masih kecil, Carmilla tuh bisa menggunakan sihir sampai tingkat 3. Momon saat ini menduga harusnya sekarang tuh Carmilla udah bisa sihir sampai tingkat 4. Semua orang lagi-lagi terdiam ketika mengetahui informasi tersebut. Kalau Momon saat ini mencari Carmilla untuk balas dendam, itu artinya Momon tuh harus punya kekuatan melebihi petualang tingkat A ke atas. Jadi bisa dibilang seolah-olah saat ini Momon tuh punya kekuatan untuk membunuh Carmilla. Orang-orang di sini tuh bertanya tentang kelemahannya Carmilla karena mereka tuh yakin kalau Momon tuh tahu kelemahannya. Momon saat ini tertawa. Momon di sini ngasih tahu tentunya dia tuh mengetahui kelemahannya Carmilla. Kalau Momon gak tahu cara membunuh Carmilla, maka Momon tuh gak mungkin mengejar Carmilla. Orang-orang saat ini terlihat sangat senang ketika mengetahui kalau Momon tuh bisa mengalahkan Carmilla. Tapi sayangnya di sini tuh Momon gak mau ngasih tahu metode cara untuk mengalahkan Carmilla. Dia tuh beralasan kalau dia tuh takut infonya bakal bocor. Orang-orang tentunya mengerti karena vampir tuh sangat jago dalam mencari informasi. Orang-orang juga di sini tuh nanya apakah Momon tahu informasi tentang Ainz Olgaun. Momon di sini dengan cepat bilang kalau Ainz itu adalah gurunya atau masternya. Lagi-lagi di sini tuh semua orang terkejut karena ternyata Momon adalah murid dari Ainz. Momon juga di sini tuh ditanyain tentang kekuatan dari Ainz. Momon di sini ngasih tahu kalau dia tuh kurang tahu jelasnya, tapi kemungkinan Ainz tuh bisa sihir tingkat 6. Tentunya orang-orang tuh nggak percaya dengan apa yang diomongin sama Momon. Sihir tingkat 6 tuh adalah sihir yang sangat tinggi dan bahkan mungkin setara dengan 13 pahlawan. Tapi walaupun gitu pada akhirnya orang-orang tuh menganggap kalau cerita Momon adalah kebenaran. Momon juga di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh bisa menggunakan sihir tingkat 3. Momon juga di sini ngasih tahu dia tuh menduga kemungkinan Carmilla tuh kabur bukan karena takut sama Momon, melainkan Carmilla tuh takut sama Ainz. Semua orang di sini tuh mengerti. Dan saat ini ketua guild tuh mau ngasih ujian kenaikan tingkat petualang milik Momon. Dia tuh mau segera naikin pangkat Momon karena suatu saat mereka tuh bakal berhadapan melawan Carmilla. Dan untuk menurunkan Momon, maka Momon tuh harus punya peringkat yang tinggi. Ketua guild juga di sini tuh nanyain tentang Momon yang bisa pakai sihir. Harusnya berdasarkan data, Momon tuh adalah seorang warrior yang mengandalkan kekuatan fisik. Momon di sini pun akhirnya membuka sarung tangannya. Momon ngasih tahu kalau itu adalah item sihir pemberian dari Ainz dan itu bisa meningkatkan kekuatan fisik. Karena hal itulah Momon tuh punya kekuatan fisik yang hebat. Orang-orang saat ini tuh terkejut ketika melihat sarung tangan yang dimiliki sama Momon. Theo saat ini pun akhirnya mencoba untuk menilai sarung tangan itu. Saat ini Theo tuh gemetaran ketika tahu kalau sarung tangan itu ternyata adalah item tingkat tinggi, bahkan mungkin ada di tingkat artefak. Setelah itu sarung tangannya dipakai lagi sama Momon.
Momon di sini tersenyum dan dia bilang kalau Ainz itu adalah orang yang sangat baik. Setelah ngobrol, Momon pun dia pergi. Setelah Momon pergi, orang-orang di sini diskusi lagi. Theo di sini ngasih tahu kalau item sarung tangan Momon adalah sesuatu yang mustahil diciptakan manusia. Mereka saat ini juga diskusi soal apa yang harus mereka lakuin selanjutnya. Kemunculan Carmilla, Ainz, dan Momon, hal itu adalah sesuatu yang sangat tiba-tiba. Jadi mereka diskusiin soal kemungkinan terburuk kalau ketiganya ada di pihak yang sama. Tapi untuk saat ini mereka tuh lebih percaya sama cerita dari Momon. Mereka juga di sini tuh ngerasa sebaiknya informasi mengenai Momon dan Ainz harus disembunyikan dan jangan sampai bocor ke guild lain. Karena takutnya terjadi hal yang gak enak kalau misalkan sampai bocor ke guild petualang yang lainnya. Ya intinya di sini mereka tuh diskusiin tentang apa yang harus mereka lakuin. Setelah itu rapat pun selesai. Saat ini Ainz tertawa sangat puas. Dia tuh saat ini udah mendapatkan informasi bahwa negara di sekitar Nazarik tuh gak ada yang lebih kuat darinya. Tapi walaupun gitu Ainz tuh ngerasa kalau dia tuh masih harus waspada. Karena bisa aja kemungkinan buruk tuh tiba-tiba terjadi. Ainz saat ini berpikir tentang gimana cara supaya dia tuh bisa menarik orang-orang kuat yang kemungkinan bersembunyi. Ainz tuh terus berpikir tentang langkah terbaik apa yang harus dia ambil. Oke, sebelum gua akhiri videonya di sini gua tuh mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Muhammad Setiaji, Azhar Januri, Sukasa, Isan Budiono, Niki Zari, Laira TMK, Evan Barus, Ferry Amanda, Terzero, Rev, Amrujeo, Lulabi, Sasuga, Kuasama, Juli, dan Galih Arya. Terima kasih kepada kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.